Salam saudaraku, selamat bertemu di program Istri yang Cakap. Ini adalah program baru yang akan selalu hadir menyapa kita semua setiap hari Jumat. Pendengarnya bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, siapapun boleh. Sebab banyak hal yang akan dibahas dari program ini yang berguna bagi keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu dari kehidupan Hawa ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang boleh kami bicarakan pada hari ini mendatangkan keuntungan bagi kami semua yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan kepada kita semua. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan mendapat kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Salomo membuat suatu pertanyaan. Istri yang cakap, siapakah mendapatkannya? Mungkin suami-suami akan berkata, saya telah mendapatkannya. Tapi banyak juga laki-laki, suami-suami yang masih berharap supaya mempunyai istri yang cakap. Salomo mengatakan bahwa istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Karena apa? Karena istri yang cakap itu mendatangkan keuntungan bagi suaminya. Hari ini judul pelajaran kita adalah istri pembawa sial. Ya, judulnya bombastis saudara, istri pembawa sial. Apa pula itu? Ada istri pembawa sial. Saudara, istri pembawa sial ini adalah banyak, maksud saya. Dan istri pembawa sial pertama dalam Alkitab adalah Hawa. Dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, kemarin firman Tuhan berjudul cinta yang berujung malapetaka, saudara. Itu berbicara tentang seorang perempuan bernama Delilah yang dicintai oleh Simson. Saudara, perempuan itu membawa malapetaka kepada Simson. Hawa juga membawa malapetaka kepada Adam. Di situ ditulis dengan jelas, dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
Kutuk tertimpa kepada Adam karena dia mendengarkan perkataan Hawa. Ibu-ibu yang terhormat, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, laki-laki itu bodinya saja yang kuat. Tetapi laki-laki itu lemah. Dari mana saya tahu? Lihatlah Simpson. Simpson adalah manusia terkuat dalam sejarah yang tercatat secara resmi, saudara. Namun saudara, kekuatan Simpson itu tidak ada artinya, sebab kekuatan Simpson itu tunduk di bawah kekuatan Delila, saudara. Wah, kalau ibu-ibu kekuatannya apa sih? Pertama, rayuan. Ya. Untuk meloloskan apapun yang diinginkannya, ibu-ibu itu biasanya merayu. Wah, ini hebat sekali ini ibu-ibu. Ya. Walaupun Alkitab tidak mencatat bagaimana proses daripada Adam memakan buah ini, tapi saya percaya pasti ada kata-kata rayuan. Ya. Pasti ada kata-kata rayuan. Hal yang kedua yang paling berbahaya dari seorang ibu adalah apa? Wah, rengekan. Dia merengek-rengek. Karena Delila merengek-rengek, itu sampai bisa melunturkan pertahanan daripada si Simpson, saudara. Dia lemah. Jadi bapak-bapak yang mendengar firman Tuhan ini, dengarkan saya. Kamu itu lemah. Kita ini lemah, bapak-bapak. Ya, jangan merasa kuat. Kalau hari ini kamu bisa sukses, kamu berhasil, kamu bisa diberkati Tuhan, itu semua karena istrimu yang kuat menopang kamu. Ya, kalau istrimu mau menghancurkan kamu, itu mudah sekali. Ya. Karena dia lebih kuat. Yang lebih kuat itu akan mudah untuk menghancurkan yang lemah. Ya. Kalau ibu-ibu marah-marah saja kepada anak-anak, itu sudah bisa mendatangkan masalah di rumah. Tapi dikatakan seorang istri yang cakap itu mendatangkan keuntungan bagi suaminya. Dia nggak pernah memikirkan mendatangkan kerugian bagi suaminya. Selalu yang dipikirkannya adalah keuntungan. Kisah daripada Hawa ini dimulai di dalam Kejadian pasal 3, saudara. Kenapa Hawa menjadi istri pembawa sial? Saya bacakan untuk kita, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bu, hal yang harus diwaspadai dan dijaga oleh ibu-ibu supaya ibu-ibu jangan menjadi perempuan pembawa sial adalah hati-hati dengan telinga. Nih, ibu-ibu itu paling mudah dipengaruhi telinganya. Wah, kenapa sih ibu-ibu menjadi pembawa gosip? Yaitu karena telinganya ini. Begitu dengar berita langsung disampaikan kepada orang lain.
Nah inilah akhirnya menyebar gosip ke mana, karena ini ibu-ibu. Itu kelemahanmu Bu, hati-hati ya dengan telinganya ya. Wah, betapa banyak keluarga-keluarga yang bangkrut ekonominya karena apa? Itu istrinya. Dengar dari orang ada super diskon ya. Udah mulai dia pakai senjatanya sama suaminya. Dia merayu suaminya. Kalau suami tidak mau, dia merengek-rengek kepada suaminya. Dan akhirnya apa? Suaminya ikut dan tunduk. Walaupun sebenarnya kemampuan ekonomi mereka itu tidak mampu untuk hal itu. Tetapi nih, karena istrinya ini telinganya ini. Ini telinga kuali nih. Apa didengar langsung mempengaruhi. Ya, jadi ibu-ibu please mohon hati-hati dengan telingamu. Jangan dengarkan perkataan iblis. Apa perkataan iblis? Lihatlah kamu belum punya ini. Ya. Kalau sales-sales itu paling suka. Ya. Pergi ketemu ibu-ibu, dia menawarkan keuntungan. Tidak heran kalau penipu-penipu yang menipu dengan janji hadiah dan lain sebagainya itu paling banyak merugikan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu paling lemah di bidang telinga. Yang kedua, mata. Ini kalau udah didengar dia mulai bayangkan dia mulai lihat saudara. Enggak sadar saudara, waktu dia lihat mulai terpikat saudara. Ya. Makanya banyak pria-pria itu menggunakan kata-kata rayuan untuk melunturkan gadis-gadis. Karena apa? Karena ini perempuan itu paling sensitif kalau nih telinga. Jadi supaya jangan jadi perempuan sial, jaga telingamu. Jaga supaya tetap kudus. Ya. Jangan apa yang dikata Adam ini sudah memberitahu sama Hawa, ini buah jangan kita makan karena Tuhan kasih perintah. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan itu dilawan oleh Hawa dengan cara mendengarkan omongan setan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau menjadi pembawa berkat, dengarkan firman Tuhan. Suami ngomong apa, dengar, renungkan. Kalau itu firman Tuhan, tekad untuk melakukan. Jangan tergoda, ya, jangan tergoda. Mata ini kunci, ya, jangan suka. Nah, cuci mata itu hanya perempuan, laki-laki nggak ada cuci mata, saudara. Jadi, Bu, ini resep. Kalau kita bisa menjaga mata, bisa menjaga telinga, bisa menjaga mata, maka saya percaya ibu-ibu akan menjadi perempuan yang istri yang cakap. Istri yang cakap itu mendatangkan keuntungan. Coba pikirkan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kubuat supaya suamiku beruntung? Kalau Salomo mengatakan bahwa di dalam Amsal 30 ayat 10 sampai 31, istri itu bekerja keras, ya, bekerja keras. Bahkan di dalam Amsal 31 ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Wah, ibu-ibu yang rajin itu membawa berkat. Ibu-ibu yang malas itu mendatangkan kutuk, mendatangkan kesialan, ya. Karena itu ibu-ibu, saya mengatakan, mari kita suka bekerja. Karena waktu kita suka bekerja, nah di sini telinga kita ini akan terkunci, mata kita ini nggak akan repot ke sana kemari. Tapi pada saat kita berhenti bekerja, wah, zaman sekarang kerusakan itu paling banyak di medsos, ya. Waktu lihat Facebook, waktu lihat Instagram, waktu lihat TikTok, wah, tergoda saudara. Mulai ada tergoda, ya, kemalasan. Kemalasan ini mendatangkan kemiskinan dan kerugian. Ini perempuan yang membawa sial. Perempuan yang mendatangkan keuntungan adalah perempuan yang rajin, ya.
perempuan yang rajin. Karena itu Bu, saya dorong kita. Buang, ya. Jangan berikan waktu terbuang-buang untuk medsos, ya. Saya melihat pada masa kini banyak ibu-ibu sibuk buka medsos, ya. Kepo, sibuk ngurusin urusan orang lain. Jangan, ya. Karena ibu-ibu kalau udah dengar sesuatu, mulutnya nggak bisa ditahan, ya. Dan kalau mulutnya sudah bicara, suaminya akan ditundukkan. Setelah suaminya ditundukkan, maka kutuk dan kesialan akan terjadi bagi rumah tangganya. Karena itu saya sangat mengharapkan, mari ibu-ibu selalu menjadi pendoa syafaat bagi suami, ya. Pakailah mulutmu untuk hal-hal mulia, ya. Jangan pakai mulut untuk meruntuhkan keyakinan suami akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini program Istri yang Cakap episode pertama sudah diselesaikan ya Tuhan. Aku memohon ya Tuhan, biarlah ibu-ibu semua boleh menguasai telinga ya Tuhan, dan menguasai mata, sehingga bisa menguasai mulut ya Tuhan. Tidak digoda oleh iblis, tidak digoda oleh hal-hal dunia, tidak digoda oleh kemalasan ya Tuhan. Aku berharap ya Tuhan, semua ibu-ibu yang menerima kebenaran firman Tuhan ini, suami-suami yang menerimanya, kami semua dibangun untuk menjadi keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu hari Jumat dalam program Istri yang Cakap. Tuhan Yesus memberkati.